saya akan record, jadi nanti adik-adik bisa eh, mereview ya materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya harus mengadakan kuliahnya secara online karena saya sedang ada tugas ini di SDMO, jadi eh, saya berhalangan untuk mengadakan kelas secara offline. Baik, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang visibilitas keuangan ya. Jadi eh, aspek keuangan yang perlu kita perhatikan sehingga proyek atau ide bisnis Anda itu bisa kita lanjutkan, bisa kita terima gitu ya. Nah, kemarin kita membahas bagaimana menyusun visibilitas keuangan. Ada dua pendekatan, ada bottom up dan ada top down. Yang top down ya, kita mulai dari menganalisis lingkungan internasional, kemudian menganalisis lingkup ekonomi nasional, kemudian kita turun ke regional atau aspek industri, ya, kemudian kita turun ke aspek perencanaan usaha kita, ya, di mana kalau di dalam aspek perencanaan usaha kita, kita menghitung dulu berapa investasi awal, ya, kita menghitung dulu berapa investasi awal yang kita butuhkan untuk memulai usaha tersebut, gitu ya. Nah, ketika kita menghitung investasi awal, setidaknya ada beberapa biaya ya yang kita akan butuhkan gitu ya, yang kita harus pertimbangkan. Yang pertama adalah biaya fixed ya atau yang kita sebut dengan biaya tetap. Kemudian yang kedua ada biaya variable cost ya atau biaya yang sifatnya itu tidak tetap. Ya, contohnya apa? Biaya tetap, misalnya sewa ruko, ya. Ini adalah biaya tetap, di mana pada 1 tahun misalnya kita menyewa sekitar 15 juta. Gitu. Nah, ini adalah biaya tetap. Kemudian ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap itu apa? Biaya yang bergantung terhadap produksi kita. Jadi semakin besar produksi kita, maka semakin besar biaya tidak tetapnya. Contohnya misalnya kita asumsikan saja pada tahun pertama kita akan memproduksi katakanlah 100 porsi atau 100 bakso gitu ya. Nah, untuk memproduksi 100 bakso ini butuh apa saja? Butuh bahan-bahan. Ya, bahan-bahan ini adalah biaya tidak tetap, biaya variabel. Yang mana semakin banyak kita produksi, semakin tinggi biaya tidak tetapnya. Ya, maka kita asumsikan kita akan memproduksi berapa pada tahun pertama. Itulah nanti yang akan menjadi biaya tidak tetap kita. Ya, bahan-bahan, kemudian barang habis pakai, itu menjadi biaya tidak tetap. Semakin tinggi produksi yang akan kita lakukan dalam tahun pertama atau asumsi pertama, ya, maka biaya tetap itu akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, jadi ada dua biaya yang harus diperhatikan. Nah, dari dua biaya tersebut kemudian muncullah berapa investasi pertama yang harus kita keluarkan. Investasi awal kita itu berapa? Katakanlah untuk memulai usaha tertentu investasi awalnya adalah 800 juta. Ya, maka uang 800 juta ini adalah uang yang kita butuhkan untuk memulai usaha minimal pada tahun pertama. Ya. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan mengenai biaya tetap dan biaya tidak tetap? Ingat, kalau biaya tetap itu ya sifatnya adalah kita produksi, kita nggak produksi, kita harus bayar. Tapi kalau biaya tidak tetap itu bergantung kepada produksi. Jadi semakin tinggi produksi yang akan kita lakukan, maka biaya tidak tetapnya itu atau variable cost-nya itu akan semakin lebih tinggi lagi. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, kalau tidak ada, Pak, izin bertanya, Pak. nggih, Mas Rehan, monggo Mas Rehan. Ya, untuk biaya tetap itu
jangka waktunya itu apakah memang harus seperti contoh itu Pak, kayak dalam tahunan gitu Pak. Kalau misalkan dalam jangka waktu yang misal setengah tahun, 1 semester gitu Pak. Itu termasuk biaya tetap atau enggak Pak? Sih. Iya, kalau misalnya jangka waktunya itu setengah bulan, setengah semester apa, setengah tahunan atau 1 semesteran, itu nanti kita kalikan 2 saja, ya. Misalnya eh, apa namanya langganan internet, ya. Adik-adik berapa kalau langganan internet di rumah? Kalau saya itu biasanya 360.000 kalau nggak salah ya. Yang paket IndiHome itu per bulan ya, 360 per bulan. Ini kan biaya tetap toh. Kita produksi, kita nggak produksi. Mau produksi kita banyak, mau produksi kita dikit. Biaya internetnya tetap. Per bulannya 360. Nah, karena ini biayanya itu dalam bentuk bulanan, kita kalikan 12. Supaya muncul biaya tetap per tahunnya berapa untuk internet. Nah, seperti itu. Perbedaannya, biaya tidak tetap atau variable cost itu bergantung pada asumsi produksi kita. Kalau misalnya kita asumsinya di tahun pertama produksi kita itu tinggi, maka biaya tidak tetapnya juga akan tinggi gitu. Contohnya apa? Biaya tidak tetap. Misalnya bahan ya. Kemudian misalnya BBM atau bensin gitu ya. Mungkin kita produksi harus pakai mesin, mesinnya pakai bensin. Nah, itu menjadi biaya tidak tetap ya. Bisa bisa dipahami Mas Rehan ya. Dari yang lain mungkin Ya, ada yang ingin terima ber kasih Pak. ya. Jadi harus kita asumsikan, kita kalikan di tahun pertama ya. Jadi kalau biaya tetap dikalikan aja. Semuanya ini adalah asumsi kita akan melakukan usaha pada 1 tahun pertama. Oke. Nah, setelah kita mengetahui berapa total biaya atau investasi awal yang kita perlukan, kita sebut itu adalah initial investment ya, investasi awal. Maka selanjutnya kita memiliki 5 metode, 5 teknik untuk mengetahui iki bisnis awake dhewe iki iso lanjut apa ora. Ya, bisnis kita ini bisa lanjut atau tidak. Itu setidaknya kalau di dalam finance, di dalam ilmu keuangan, setidaknya itu ada lima teknik yang bisa kita gunakan untuk mengetahui visibilitas dari usaha kita. Dilihat dari sisi aspek keuangannya ya. Nah, 5 teknik tersebut adalah adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ya ada yang kita sebut dengan net present value, kita singkat NPV ya. Terus yang kedua the payback rule. Yang ketiga the average accounting return atau kita singkat EAR. Ada IRR, internal rate of return, kemudian ada PI, profitability index. Nah, kalau 5 rasio atau 5 penghitungan ini nanti hasilnya itu bagus, maka kita akan simpulkan bahwa usaha kita itu bisa kita laksanakan, visible untuk kita lanjutkan. Ini yang 8.6 ini kita lewati saja ya, karena menurut saya 5 ini sudah cukup ya. Untuk adik-adik kita akan belajar 5 ini. Oke, yang pertama kita akan belajar penghitungan net present value ya. Nah, ini adalah net present value. Apa yang dimaksud dengan net present value? Net present value itu adalah rasio, adalah penghitungan, adalah formula, adalah persamaan gitu ya, yang mana akan memberitahu suatu indikasi. How much value is created from undertaking an investment? Berapa nilai yang akan kita hasilkan ketika kita memilih untuk menjalankan bisnis tersebut, menjalankan investasi tersebut, ya. Lah ini ada tiga apa namanya 3 step ya untuk melaksanakan apa melaksanakan penghitungan net present value. Yang pertama kita harus melakukan estimasi berapa expected future cash flow. Apa yang dimaksud dengan expected future cash flow? Expected future cash flow itu adalah ekspektasi kita terkait dengan pendapatan. Contoh ya,
saya memiliki ekspektasi nanti di tahun pertama penjualan saya itu akan segini. Asumsinya apa saja? Asumsinya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, asumsi atau ekspektasi tersebut bisa kita lakukan dengan mensurvei kolega-kolega kita yang bergerak pada industri atau bisnis yang sama. Contohnya, saya mau jualan bakso. Saya tanyalah ke tukang bakso yang lewat di depan rumah. Pak, kalau sebulan biasanya dapat berapa, Pak? Dapat 2 juta, Mas. Nah, 2 juta itu kita kalikan 12 bulan untuk mendapatkan expected future cash flow yang ada di tahun pertama. Jadi asumsi pendapatan kita pada tahun pertama. Ya, kemudian pada tahun kedua kita juga lakukan hal yang serupa. Misalnya kita buat asumsi nanti di tahun pertama itu ya ada penumbuhan peningkatan pemasukan, katakanlah 10% dari tahun pertama. Berarti kalau 10%, kalau tadinya 2 juta per bulan, di tahun kedua 2.200.000 karena ada peningkatan 10%. Begitupun juga di tahun yang ketiga, ya. Ini saya mohon izin untuk off cam ya supaya apa namanya? Supaya eh, sinyalnya stabil gitu ya. Oke. Nah, nanti di tahun yang ketiga kita akan eh, membuat asumsi. Misalnya di tahun ketiga itu pertumbuhannya 10% juga dari tahun yang pertama, ya. Jadi eh, pertumbuhannya kalau di tahun kedua 2.200.000 berarti di tahun ketiga misalnya naik menjadi 2.400.000 gitu. Nah, asumsi-asumsi itu kemudian akan kita gunakan untuk menghitung net present value. Kemudian, step yang kedua adalah kita akan mengestimasi required return for project on this risk level. Required return itu apa? Return atau pengembalian yang kita minta, yang kita harapkan. Contoh misalnya, kalau saya jualan bakso, ya, berapa ekspektasi penghasilan yang saya target? Misalnya, saya menarget per tahun itu saya untung 12% atau 10% dari modal awal. Ya, maka itu menjadi required return kita. Ya. Barulah nanti kita menghitung the present value dari setiap cash flow yang kemudian kita kurangi dengan inisial investasi kita dan kemudian kita akan mendapatkan net present value. Kalau hasilnya positif, maka kita akan simpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Tapi kalau hasilnya negatif, kita bisa simpulkan bisnis ini nggak layak untuk dijalankan. Ya, nah ini adalah penghitungannya. Jadi total dari cash flow yang kita perkirakan, kita asumsikan bahwa kita akan melakukan evaluasi ini 3 tahun saja. Jadi setiap 3 tahun sekali kita lakukan evaluasi, kita lakukan pengembangan, ya supaya memudahkan kita untuk menghitung kelayakan usaha ini. Baru nanti dibagi dengan 1 plus R. 1 plus R ini adalah required return kita. Berapa return yang kita harapkan dari investasi semacam ini. Ya, kemudian dikurangi dengan cash flow nol. Cash flow nol ini adalah cash flow modal investasi di awal. Ya, maka, nah ini adalah indikatornya. Kalau NPV-nya positif kita terima, kalau NPV-nya nol, artinya tidak ada profit yang dihasilkan. Kalau NPV-nya negatif harus kita tolak. Ya, contoh seperti ini, misalnya, ini adalah satu project, ya, yang mana akan menghasilkan beberapa cash flow. Ya, kita yang net income ini adalah asumsi ya. Jadi dia melakukan asumsi berapa net income yang akan diterima. Jadi gini, year 0 itu adalah initial investasi kita. Misalnya di sini disampaikan bahwa initial investasinya adalah 165.000 US dollar. Jadi setelah dihitung biaya investasi awal itu 165.000. Kemudian dia membuat estimasi pendapatan pada tahun pertama, pada tahun kedua, pada tahun ketiga. Ya. Nah, pada tahun pertama ekspektasi pendapatannya adalah 63.000, pada tahun kedua 70.000,
pada tahun ketiga 91.000 ya, dengan asumsi net income. Net income itu adalah profit profit bersih. Jadi cash flow ini kan adalah pemasukan ya, pemasukan. Nah, pemasukan ini dikurangi dengan ekspektasi biaya yang akan dikeluarkan pada setiap tahun ya. Misalnya saya pemasukannya 63.000, tapi untuk menghasilkan 63.000 saya mengeluarkan misalnya mengeluarkan sekitar 50.000. Berarti net income saya, profit saya adalah 13.000. Ya, ini adalah asumsi juga. Jadi kita main asumsi ya. Nah, baru jadi ini adalah cash flow di tahun 0, inisial investasi kita, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kemudian required return, ini adalah profit yang kita harapkan, profit yang kita targetkan. Kita lihat saja bisnis serupa, tanya misalnya pada tukang bakso yang sering lewat di depan rumah, Pak, jenengan itu sebulan bisa profitnya bisa berapa persen, Pak? Oh, katakanlah 10% Mas dari modal gitu. Ya sudah, kita tulis di sini 10%. Ini adalah asumsi. Yang jelas asumsinya itu harus sesuai, harus masuk akal, harus logik, harus benar. Gitu ya. Nah, maka setelah kita membuat asumsi-asumsi ini, barulah kita menghitung berapa net present value-nya. Ya, jadi inisial investasi minus 165 ya dibagi satu ya dibagi satu ditambah R, kemudian apa pangkat T-nya itu adalah waktu ya, kemudian ini adalah cash flow pertama, cash flow kedua, cash flow ketiga, dan hasilnya di sini adalah 12.627,41. Berarti untuk inisial investasi, untuk modal awal 160.000, dan kita punya asumsi tahun pertama menghasilkan segini, tahun kedua menghasilkan segini, tahun ketiga menghasilkan ke sini, kita akan mendapatkan net present value sebesar 12.627. Nah, ketika net present value-nya itu positif, maka ketika net present value-nya itu positif, maka kita bisa asumsikan bahwa proyek tersebut layak untuk diambil, dilakukan. Ketika net present value-nya itu nol, maka proyek itu tidak menghasilkan profit, hanya break even. Ya, modal yang kita keluarkan bisa ketutup. Tapi ketika net present value-nya itu negatif, ya negatif, maka kita harus menolak proyek tersebut karena proyek tersebut tidak akan menghasilkan keuntungan. Ya, oke. Jadi ketika kita lihat di sini angkanya 12.000, hasilnya positif, maka kita bisa terima proyek ini dan proyek ini visible untuk dilakukan. Oke, jadi seperti itu penghitungannya bisa dilakukan dengan menggunakan Excel ya. Jadi kita ambil kalau nilainya positif, kalau nilainya nol, kita berarti nggak ada profit. Kalau nilainya negatif, kita tolak. Oke, baik. Ada pertanyaan terkait dengan NPV? Monggo, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk net Pak, present izin Pak. value? Oke, Mas Rehan, monggo Mas Rehan bertanya. NPV yang bagus itu seperti apa, Pak? Tentu NPV yang bagus itu yang pertama nilainya positif. Semakin besar nilai yang bisa kita hasilkan, maka bisnis kita itu menciptakan profit yang lebih banyak. Ya, jadi NPV yang bagus seperti apa? Yang semakin besar hasilnya. Yang penting dia positif. Kalau hasilnya nol, berarti kita nggak akan making profit. Kita break even aja. Kita cuma nutup biaya modal awal aja, investasi awal aja, nggak ada profit sama sekali. Tapi kalau kita bisa lebih dari nol, berarti kita bisa making profit. Ya, Pak. Untuk yang Nggih. 12% itu apa, Pak? Apa batas apa namanya? Batas eh apa kayak layak gak layaknya itu atau gimana, Pak?
12% itu target, Mas. Target yang ingin Anda tetapkan. Contohnya gini, kalau jenengan harus tanya-tanya gitu ya ke tukang-tukang bakso yang sebisnis dengan saya gitu ya. Saya tanya, Pak, jenengan itu naruh targetnya itu berapa? Target keuntungan. Oh, saya kalau naruh targetnya itu sekitar 12% Mas dari modal gitu. Berarti 12% itu adalah acuan target kita, ya target profit kita. Ya, jadi untuk bisnis semacam ini rata-rata targetnya itu 12%. Contohnya. Kalau konstruksi itu biasanya target profit itu ya kisaran 10 sampai 15%. Ya. Kalau baju, ya baju itu kalau mereka bisa untung 5% dari modal awal itu sudah alhamdulillah baju. Ya. Itu yang baju yang target konsumennya itu adalah masyarakat luas loh ya, bukan yang branded gitu bukan gitu. Ya. Ya. Jadi 12% ini dari mana, Pak? Ya terserah Anda. Kalau Anda investasi sekian, ya maka berapa persen profit yang Anda harapkan? Ya, kalau katakan apa? Kalau misalnya saya investasi, saya punya uang 100 juta, saya investasikan untuk buka usaha, maka dari 100 juta itu saya pengen dapat profit 15%. Ya nggak apa-apa, itu adalah target Anda. Ya, target Anda. Kenapa kok 15%? Iya Pak, soalnya kalau saya taruh di deposito 100 juta itu bisa ngasih saya 7%. Berarti kalau saya alokasikan ke bisnis yang nyata di lapangan, otomatis saya minta lebih dari 7% dong, Pak. Kan resikonya juga tinggi. Ya paling enggak profit saya adalah 15% ke atas. Nah, 15% itu target Anda. Dan Anda akan menentukan kenapa Anda memilih 15%. Oh, ternyata setelah saya survei, tukang-tukang bakso di lapangan itu mereka profitnya 15%. Gitu. Ya, bisa dipahami Mas Rehan? Ya Pak. Kalau misalkan tadi Pak dimasukin deposito itu untungnya 7% gitu Pak. Terus Ya, bisnisnya itu NPV-nya ya cuma misalkan 5% gitu Pak. Itu berarti apakah bisa dianggap nggak layak gitu? nggak layak dong. Lah ngapain Anda bisnis? Taruh aja duit Anda ke deposito, Anda dapat 7%. Ya enggak? Oke Pak, baik Pak. Iya. Jadi jadi required return-nya, R-nya itu harus kalau bisa lebih besar dari deposito. Ya kalau misalnya usaha kita lebih kecil dari deposito, ngapain kita capek-capek buka warung, dorong gerobak gitu kan? Ya taruh aja duitnya di deposito, di bank, didiemin, nanti setelah 3 bulan, setelah 5 bulan, setelah 10 bulan, setelah 12 bulan, dapat profit kita. Dan kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita bubuk aja di rumah, udah dapat profit. Ya, jadi return yang kita harapkan itu harus lebih tinggi dari deposito. Ya, kalau kalau lebih rendah ya ngapain usaha. Jadi kalau usaha, otomatis pastikan ya usaha Anda itu akan menghasilkan profit lebih tinggi dari deposito. Ya, kalau kalau nggak lebih tinggi dari deposito ya ngapain Anda usaha? Yang mending taruh aja duitnya di bank. Nanti akan dapat profit 7%, 5%, 6%. Kan lumayan. Nah, gitu ya pemikirannya ya Mas Rehan dan teman-teman ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sekarang kita ke penghitungan yang kedua ya. Namanya payback period. Payback period itu ya adalah how long does it takes to recover the initial cost of a project. Jadi modal awal kita itu tertutup kapan? Berapa waktu yang kita butuhkan untuk menutup modal awal? Berapa tahun? Berapa bulan yang kita butuhkan untuk menutup modal awal? Cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya gini. Tadi kan initial cash flow-nya kan seperti ini kan. Ini initial cash flow tahun 0, ini adalah modal awal, kemudian pada tahun pertama kita dapat 63.000, tahun kedua dapat 70.000, tahun ketiga dapat 91.000. Ya. Nah ini kita kurangi, kita kumulatifkan, kita kurangi sampai hasilnya itu ada pada positif. Nah ketika hasilnya itu positif, maka ketika hasilnya ini positif, ya, maka
di sinilah kita bisa break even. Di sinilah kita initial cost kita itu atau investasi awal kita itu bisa tertutupi, ya. Jadi tertutupnya di mana? Di 2 tahun, di antara 2 tahun dan tahun yang ketiga. Maka apa yang saya lakukan, ya, tahun year 2 ini plus, ya, ini sisanya 31.080 dibagi dengan 91.080. Jadi ini, ya, dibagi ini nanti akan keluar 2 tahun berapa bulan, ya. Jadi dari tahun ini kita bisa menentukan bahwa untuk menutup modal awal kita membutuhkan 2,34 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus accept atau reject the project. Kita terima atau kita tolak ini project ini. Kalau misalnya kita bisa, ya, mendapatkan modal awal kita itu lebih cepat dari periode waktu yang kita tentukan di awal. Misalnya kalian membuat estimasi bahwa bisnis kita ini akan kita evaluasi 3 tahun sekali, akan kita evaluasi 4 tahun sekali. Berarti kan per 3 tahun atau per 4 tahun. Kalau misalnya Anda, ya, menemukan bahwa sebelum tahun yang ditentukan untuk dilakukan evaluasi, Anda sudah bisa break even, initial cost Anda itu sudah tertutup, ya, di sini sudah bisa menutup sebelum 3 tahun. Di sini kan 2,34 tahun, lebih kecil daripada 3 tahun. Di sini bisa dikatakan bahwa proyek ini layak untuk dilakukan. Ya. Kalau misalnya dia butuh waktu lebih dari 3 tahun, sedangkan Anda target bahwa evaluasi itu akan dilakukan setiap 3 tahun sekali, ya, maka bisnis ini tidak layak untuk dilakukan, ya. Dan Anda harus apa? Harus tidak melakukan bisnis tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi apakah bisa dipahami untuk payback periodnya? Ya. Jadi saya ulangi ya. Payback period itu adalah berapa periode yang kita perlukan untuk menutup investasi awal. Ya. Kalau misalnya investasi awal kita itu bisa kita tutup sebelum tahun yang menjadi target kita melakukan evaluasi, ya, maka bisa dikatakan proyek ini layak untuk dilakukan. Ya. Misalnya kita target, ya, di dalam asumsi yang ada di sini kan kita melakukan evaluasi setelah 3 tahun. Setelah kita tidak 3 tahun mendapatkan pemasukan. Ya. Dan ternyata payback periodnya itu 2,3 2,34 years, artinya 2 tahun lebih sedikit, gitu ya. Ya, maka kalau kalau seperti itu kita bisa sampaikan bahwa proyek ini visible, proyek ini layak untuk dilakukan. Karena apa? Karena sebelum 3 tahun, sebelum tahun kita melakukan evaluasi, kita sudah bisa menutup modal awal. Berarti apa? 2,34 kan? Berarti setelah 2,34 tahun atau dua tahun sekian bulan, berarti bulan-bulan yang berikutnya adalah waktunya kita mengambil profit. Ya, jadi profit itu diambil ketika setelah 2,34 tahun. Oke, dari sini ada pertanyaan atau masih bingung? Monggo, kalau ada yang masih bingung mungkin bisa disampaikan. Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Suprayitno, monggo. Eh, izin bertanya tentang dana, masalah dana marketing atau promosi dari produk kita, Pak. Itu Mm-mm. kan kalau untuk dana marketing itu apakah masuk ke biaya variabel atau biaya tetap? Atau ada alokasi tersendiri untuk biaya tersebut, Pak?
eh tergantung tergantung jenengan ya, tergantung tim ya. Kalau misalnya, eh, tapi biasanya kalau marketing itu per tahun, Mas. Jadi kita alokasikan, misalnya untuk marketing itu berapa juta. Berarti dia lebih ke fixed cost ya jatuhnya ya. Kan kalau variable cost itu kan bergantung pada jumlah produksi yang akan kita hasilkan. Tapi kalau fixed cost itu tidak bergantung kepada produksi. Oh, berarti marketing dia masuk ke fixed cost. Ya, seperti itu. Karena kan kita akan mengalokasikan kan, berapa marketingnya, 30 juta, 40 juta. Ya sudah, berarti itu akan masuk fixed cost gitu. Bisa dipahami Mas Suprayitno? Nah, bisa Pak. Berarti untuk besarnya biaya marketing itu tergantung dari kita sendiri Pak. Berapa biaya. Jadi tidak ada eh, maksimal besarnya atau minimal besarnya. Enggak ada. Ya asumsi saja nanti kira-kira untuk marketing itu berapa dibutuhkan. Nanti bisa dilihat biaya-biaya marketing. Misalnya kalau pakai agen, kalau pakai konsultan itu ya pasarannya berapa? Pasarannya kalau produk itu ya sekitar 15 sampai 25 juta lah per tahun. Itu kalau pakai agent ya, pakai perusahaan marketing gitu, sekitar segituan. Kalau marketingnya mengandalkan sosial media, ya lebih murah lagi. Ya berarti kan cuma modal wifi toh, cuma modal internet aja. Nah itu bisa lebih ditekan lagi costnya. Ada banyak cara. Kalau mau iklan pakai radio, pakai surat kabar, pakai koran gitu ada biayanya juga. Nah itu bisa dicek. Masing-masing punya biayanya sendiri. Ya, bisa dipahami, Mas Supraitno? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, jadi tadi itu payback period ya. Payback period itu adalah berapa lama atau berapa periode yang kita butuhkan untuk menutup inisial investasi kita, investasi awal kita. Ya, dan harapannya payback period kita itu lebih cepat daripada tahun di mana kita melakukan evaluasi. Ya, idealnya adalah 3 sampai 5 tahun. Jadi 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali kita melakukan evaluasi bisnis. Ya, apakah bisnis ini layak untuk ditinggalkan atau tidak? Paling ideal itu 3 tahun sekali. Ya, bahkan kalau industrinya itu adalah industri makanan, ya itu 2 tahun. Tahun pertama kalau dia nggak making profit itu lampu merah. Tahun kedua kalau masih nggak making, mohon maaf, tahun kedua kalau dia masih nggak making profit, wah itu harus ditutup aja itu. Berarti susah untuk apa namanya untuk survive di industri itu. Oke, alright. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke uh, average accounting return (AAR). Baik ya. Oke, saya lanjutkan. Nanti saya akan berikan ke adik-adik Excel tugasnya anak-anak ya yang periode lalu ya yang sudah bagus gitu ya. Nanti Excel itu nanti bisa dijadikan acuan atau template penghitungan 5 indikator ini ya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Di situ nanti cukup jelas Excel itu dan saya rasa eh, akan sangat bermanfaat untuk kalian ya, terutama untuk pengembangan bisnis. Yang ketiga itu adalah average accounting return ya. Nah, EER ini itu satu indikasi ya di mana kalau misalnya EER-nya itu lebih besar daripada target rate-nya, misalnya kita menargetkan bahwa profit yang harus kita dapatkan per tahun itu adalah 12%. Ya. Maka EER kita kalau lebih besar daripada 12%, ya, maka kita bisa katakan bisnis kita visible. Tapi kalau EER kita itu lebih rendah daripada 12%, nah ini hati-hati. Berarti kita tidak mampu
mencapai target, ya berarti akumulasi profit kita itu tidak mampu melebihi target yang kita tentukan di awal. Nah, berarti ini tidak layak. Ya. Jadi EER itu adalah satu rasio, satu penghitungan yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah target profit kita itu bisa tercapai apa enggak. Ngitungnya gimana? Ngitungnya itu adalah rata-rata net income dibagi dengan rata-rata book value. Ya. Jadi nanti setelah kita melakukan penghitungan cash flow, ya, kita juga akan menghitung yang namanya net income. Net income itu profit bersih, adik-adik. Profit bersih itu gimana, Pak? Profit bersih itu adalah cash flow, ya. Ini kan asumsi cash flow kita ya. Ini kan asumsi pemasukan kita. Dikurangi dengan asumsi biaya kita. Jadi ketika kita membuat tabel Excel nanti itu ada asumsi pemasukan dan asumsi biaya per tahunnya. Ya, kalau ini kan investasi awal. Investasi awal itu kan mencakup seluruh 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 biaya yang kita butuhkan untuk memulai usaha tersebut. Termasuk juga izin mendirikan usaha, termasuk juga beli alat, beli mesin, termasuk juga ya apapun itu. Yang berat-berat itu investasi beli mesin, investasi beli alat itu ada pada tahun pertama. Nah, kemudian di tahun 0 ya. Kemudian di tahun pertama kita kan akan membuat estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan ini juga kita buat estimasi biayanya, pengeluarannya berapa. Ya, pengeluaran. Pengeluaran bulanan ini tentu setelah kita mengurangi biaya-biaya yang besar. Biaya-biaya besar itu apa? Beli alat, beli mesin. Kan sudah tidak lagi nih. Berarti kita hanya butuh variable cost-nya saja. Lebih kepada aspek-aspek yang sifatnya variable cost. Barulah nanti kita memiliki net income. Ya, net income. Nah, net income ini kemudian dirata-rata selama periode evaluasi. Ya. Nah, kalau misalnya net income, jadi kan rumusnya adalah rata-rata net income dibagi rata-rata book value. Sekarang saya bahas book value. Book value itu apa? Book value itu adalah nilai daripada aset-aset kita ketika kita menjalankan usaha. Ya, nilai daripada aset-aset. Jadi kan kita kan punya aset, punya mesin, punya meja, punya kursi. Nah, itu dilihat nilainya setelah 3 tahun. Rata-ratanya akan berapa nilai itu? Tentu ada penyusutan nilai. Penyusutan nilai itu misalnya saya beli mesin, harganya 100 juta. Saya asumsikan per tahunnya itu nilainya menyusut. Ya, nilainya menyusut. Katakanlah 10%. Jadi yang tadinya di tahun saya beli itu nilainya 100 juta, di tahun berikutnya nilainya sudah tidak 100 juta lagi. Pasti berkurang 10% katakanlah. Kita asumsikan penyusutannya itu 10%. Berarti di tahun kedua dia nilainya hanya 90 juta. Di tahun ketiga nilainya 80 juta. Ya. Nah, itu adalah nilai aset. Nah, nilai aset itu kemudian dirata-rata untuk mendapatkan average book value. Berapa average book value kita? Kalau kita bisa membuat rata-rata ini net income, rata-rata net income, profit bersih, dikurangi rata-rata book value, average book value, rata-rata nilai daripada aset kita, maka kita akan mendapatkan AAR, average accounting return. Nah, kalau misalnya EER kita itu lebih rendah daripada target project kita, tadi kan targetnya berapa? Tadi targetnya katakanlah 12%. Maka kita harus menolak. Karena apa? Karena nilai dari EER kita itu lebih rendah daripada nilai target kita. Ya. Nah, kalau misalnya EER kita itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi,
maka kita akan menerima proyek tersebut. Misalnya, ini ada satu kasus ya, di mana required accounting return-nya, EER-nya, ini EER-nya itu adalah ya rata-rata net income dibagi dengan rata-rata book value, nilai aset kita. Ya, kemudian dibagi hasilnya 21,3%. Sedangkan nilai targetnya itu adalah 25% di dalam kasus ini. Berarti kan EER-nya itu kan lebih rendah daripada target. Nah, kalau halnya seperti ini, berarti kita menolak. Jadi dalam penghitungan ini, dia tidak lolos. Tapi kalau misalnya required EER-nya atau targetnya itu kita kurangi, katakanlah kita kurangi menjadi 12% ya, sama seperti contoh yang di sebelumnya. Di sini kan 12% juga ya, 12% ya, sama ya 12%. Kalau misalnya targetnya kita kurangi menjadi 12%, mana tadi? EER. Nah, kalau misalnya targetnya kita kurangi jadi 12%, sedangkan EER kita itu 21,3, berarti kita bisa menerima apa? Menerima proyek tersebut. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Monggo, kalau ada yang ingin bertanya. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi kita menghitung net income dulu, asumsinya. Kemudian kita menghitung average book value untuk mengetahui berapa rata-rata nilai daripada aset kita. Ya, kemudian kita hitung kalau misalnya EER kita itu lebih besar daripada target yang kita tentukan, katakanlah di sini 12%, ya, maka kita akan menerima proyek tersebut. Tapi kalau misalnya targetnya itu 25%, sedangkan EER-nya itu 21,3, yang mana lebih rendah, maka kita tidak bisa menerima proyek ini. Oke? Oke, ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Oke, nanti saya akan share ya Excel template gitu, dan di situ nanti sudah ada penghitungan-penghitungan. Jadi adik-adik tinggal ngikutin saja penghitungannya ya, supaya adik-adik bisa membuat simulasi terkait dengan proyek yang akan dikembangkan. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, kalau tadi ERR, sekarang IRR. Nah, IRR itu ya adalah suatu penghitungan ketika NPV-nya itu sama dengan 0. Ya. Jadi kita harus menghitung ya berapa nilai dari, jadi gini, kalau NPV-nya 0 ya, kalau NPV-nya 0, maka berapa rate yang kita butuhkan. Nah, rate ini adalah IRR. Ya. Jadi rate ini adalah IRR. Kalau misalnya rate ini lebih, sebentar. Kalau misalnya IRR kita itu lebih besar daripada required return dari target kita, maka kita akan menerima. Ya. Contohnya misalnya, penghitungannya sebenarnya sederhana. Kalau Anda pakai Excel, ya, kemudian Anda gunakan fungsi ini sama dengan IRR, kemudian cash flow dari tahun 0, 1, 2, 3 itu di highlight ya, di blok, kemudian maka akan muncul 16,13% ini. Nah, 16,13% ini kita bandingkan dengan apa? Dengan 12% yang menjadi target kita tadi. Kalau misalnya dia lebih tinggi, IRR-nya lebih tinggi, berarti ada kemungkinan kita bisa menghasilkan profit. Karena IRR itu dihitung ketika NPV sama dengan 0. Ya.
Ya, jadi IRR itu dihitung ketika NPV sama dengan 0. Ya. Jadi ini kan penghitungan NPV kan seperti ini ya. Ini ada rate-nya kan. Ini ada rate-nya. Maka IRR itu menghitung ketika NPV-nya 0. Jadi ketika NPV-nya 0, berapa rate-nya? Nah, kalau ini lebih besar, ini 16% dan ini 12%, berarti kan ada kemungkinan dia bisa menghasilkan profit. Jadi kita menerima IRR ketika dia lebih besar daripada target yang kita tentukan di awal. Ya, seperti itu. Penghitungannya sederhana, ya. Kalau misalnya Anda nggak pakai Excel, maka Anda menggunakan trial and error. Jadi trial and error seperti ini, kita akan mencoba gitu ya, berapa IRR-nya. Coba dulu misalnya 10%, nanti keluar NPV-nya berapa? 11%, keluar NPV-nya berapa? Ya, jadi kalau Anda nggak pakai Excel itu ribet, karena kalau pakai kalkulator kan berarti Anda harus menemukan R-nya ini ketika NPV-nya 0 kan? Berarti kan harus ada trial error, 11%, NPV-nya 0 apa enggak, 12%, NPV-nya 0 apa enggak, sampai mendekati 0. Dan sampai kemudian keluar 0, dan disitulah nilai RRR. Oke, ada pertanyaan terkait dengan NPV versus IRR ini? Ya. Sekali lagi, IRR itu kita terima ketika dia lebih besar daripada target. Jadi kalau 16 ini lebih besar daripada 12%, maka kita terima proyek tersebut. Oke. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, eh, oh sudah. Jadi kita pakai ini saja ya, pakai 4 saja. Present value, payback value, AR. Oh, masih ada satu lagi, profitability index. Nah, mana profitability index? Nah, ini dia profitability index. Oke. Nah, profitability index. Profitability index itu adalah suatu indeks ya yang bisa memberikan kita gambaran apakah kita bisa membuat profit atau bisa mengambil profit atau tidak. Nah, jadi penghitungannya sebenarnya simple. Ya, jadi penghitungannya adalah nilai present value dari tahun pertama sampai tahun berikutnya itu dibagi dengan absolute value of initial investment. Jadi investasi awal kita. Ya, seperti ini misalnya. Ini adalah dua proyek dengan inisial investasi yang berbeda. Yang satu dia modal awalnya 10.000, yang satu lagi dia modal awalnya adalah 100.000. Sedangkan present value-nya ya ini kumulatifnya itu yang satu present value-nya 15.000 untuk semua cash flow, sedangkan yang kedua present value-nya 125.000 untuk semua cash flow. Nah, di sini ya NPV-nya itu lebih besar di proyek yang B. Jadi kalau kita lihat NPV lebih besar itu ada pada proyek yang B, sedangkan proyek yang A itu menghasilkan NPV yang lebih sedikit. Tetapi kalau kita lihat profitability index-nya, di mana present value-nya dari semua cash flow yang ada dibagi dengan inisial investasinya, itu menghasilkan profitability index yang lebih besar. Maka dalam hal ini sebenarnya yang lebih menguntungkan adalah proyek A. Ya, karena dia profitability index-nya itu lebih besar. Ya, jadi bagaimana mendapatkan PI? Ya, PI itu adalah mana tadi ya? Ini ya. Sebentar, NPV. Nah, ini dia. PI itu adalah total dari cash flow
ya, total dari cash flow ini dibagi initial investment, dibagi dengan investasi awalnya. Kalau hasilnya lebih dari satu, ya, maka kita bisa simpulkan bahwa proyek tersebut itu memiliki potensi untuk profit atau visible. Tetapi kalau misalnya proyek tersebut itu tidak memiliki indeks atau memiliki indeks kurang dari satu, misalnya 0,00 sekian, kita bisa katakan bahwa dia tidak profitable. Dia di jangka panjang itu tidak akan menghasilkan profit. Ya, oleh karena itu profitability index itu harus lebih dari satu. Jadi present value dari semua cash flow ini ditambahkan, kemudian dibagi dengan initial investment-nya. Kalau dia lebih besar, kalau dia lebih besar daripada satu, maka bisa dikatakan dia profit. Kalau dia lebih kecil dari satu, maka bisa dikatakan dia tidak akan menghasilkan profit. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan terkait dengan kelima penghitungan tadi. Pak, Pak izin bertanya Pak. Iya, silahkan Mas. Eh, untuk PI itu tadi profit yang dihitung itu per berapa lama Pak? Per target kita, Apakah setelah balik modal apa gimana? sesuai dengan target kita, Mas. Jadi berapa target yang kita targetkan? Misalnya tadi kan kita sampaikan ya, bahwa kita melakukan evaluasi itu per 3 tahun atau per 4 tahun. Ya, maka semua cash flow yang kita targetkan, yang kita buat penerimaannya itu yang menjadi penghitungan. Ya, cash flow awalnya. Misalnya ya, ini saya bukakan slide tadi ya. Nah, sudah kelihatan belum slide-nya? Ya, pada kasus ini kan kita melakukan evaluasi itu kan setelah 3 tahun. Kita mengestimasi berapa pendapatan di tahun pertama, pendapatan tahun 2, pendapatan tahun 3. Kemudian kita juga eh, melakukan estimasi di initial investasinya. Ya, nah maka net present value-nya dari 3 tahun ini itu kita jumlah terus kita bagi dengan initial cost kita. Ya. Kalau hasilnya itu lebih dari satu, misalnya 2 atau 1, sekian gitu. Pokoknya lebih besar dari satu, kita bisa sampaikan bahwa dia itu memiliki potensi untuk profit. Ya. Tapi kalau misalnya dia kurang dari satu, maka dia memiliki potensi untuk rugi. Ya. Jadi kita terima ketika profitability index-nya itu lebih besar daripada satu. Seperti itu. Gimana? Sudah agak paham? Ya terima kasih Pak. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini saya tunjukkan bagaimana simulasi penghitungannya ya. Sekilas saja. Saya buka mata kuliah Wirausaha Sosial ya. Nah, di sini coba saya cek ya. Baik. Ini adalah Excel yang nanti akan saya share ya ke adik-adik semua untuk menjadi acuan dalam membuat visibility keuangannya. Nah,
Ini penghitungannya seperti ini, dimulai dari cash flow 0. Di sini ada fixed cost, ya. Di sini ada variable cost. Ini kalau nggak salah produknya itu membuat kokoban. Kokoban itu sabun, sabun dari kelapa, ya, sabun dari kelapa. Jadi ini cash flow nolnya. Bisa dilihat ya, Excel ini bisa dilihat ya, adik-adik. Ya. Jadi di sini mereka mengestimasi dulu fixed cost-nya, kemudian mereka mengestimasi variable cost-nya, ya, dengan asumsi 1 tahun ini ya. Baru kemudian mereka 130 juta ini adalah initial investasinya. Kemudian mereka menghitung cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3. Permisi, Pak. Iya, iya Mas. Halo, Mas Suprayitno. Eh, share screen-nya masih di PowerPoint, Pak. Oh, oke, oke, oke. Oke. Sekarang udah kelihatan belum Excel-nya? Sudah, Pak. Oke ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ini Excel yang nanti akan saya share kepada adik-adik untuk membuat visibilitas keuangannya. Kalian bisa meniru lah ya, meniru Excel ini. Nah, ini cash flow 0. Cash flow 0 itu adalah inisial investasinya, investasi pertama. Ya, di sini ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan, ada fixed cost, ada variable cost, ya. Kemudian di total, maka biaya modal pertamanya adalah 130 juta. Ya. Oke, sekarang cash flow pertama. Nah, ini adalah contoh bagaimana mereka mendapatkan cash flow pertama. Jadi ini adalah biaya yang akan mereka keluarkan pada tahun pertama. Kemudian ini adalah kas masuk penerimaan mereka, ya, kas masuk. Mereka membuat asumsi 1 tahun pertama saya akan menjual sekian, maka pendapatan saya sekian. Nah, dari sini kemudian dikurangi ya, kas masuk dikurangi biaya, itu akan mendapatkan yang namanya net income, profit bersih. Ya, ini kemudian dijustifikasi ya untuk tahun kedua, untuk tahun ketiga, untuk tahun keempat seperti ini mereka membuat asumsi-asumsi ya. Nah, baru mereka membuat penghitungan NPV. Ya, penghitungan NPV. Kemudian penghitungan payback period ya seperti ini. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk apa namanya? Untuk mencapai atau balik modal. Kemudian EER-nya seperti ini, mereka membuat asumsi-asumsi ya. IRR seperti ini ya. Mereka eh, menghitung dengan rumus fungsi IRR, kemudian menghitung profitability index-nya ya. Nah, ini profitability index-nya lebih dari 1, berarti diterima. Ini adalah beberapa apa asumsi ya, asumsi. Jadi NPV-nya lebih besar dari 1, payback period-nya kurang dari 4 tahun ya, karena mereka buat asumsi cash flow-nya 4 tahun. ARR-nya itu lebih besar dari target. Mereka membuat target sendiri 48%. IRR-nya dia lebih besar daripada target juga, dan profitability index-nya lebih besar daripada 1. Di EER, nah ini ada penghitungan yang mereka lakukan untuk membuat target baru. Ya. Ya, ini penghitungannya ini investasi awal dikurangi nilai residu kalikan 100%. Ya, seperti ini. Keluar nanti ARR-nya adalah 78%. Oke? Oke. Baik. Nanti bisa dipelajari nanti next kelas pertemuan berikutnya kita coba bahas kalau misalnya adik-adik ada kesulitan ya. Nanti kita bahas di kelas. Gitu ya. Tapi tolong dipelajari dulu, dibuat dulu asumsi untuk bisnis kalian. Nah, kalau ada kesulitan kita bahas di kelas. Bisa dipahami?